Pihpihpon bika kusinadakan kay YouTube sebelum seorang berita mengkhianatimu, dia sudah meninggalkan tanda-tanda kecil seperti remah-remah roti yang tersebar di dalam hutan. Masalahnya adalah kebanyakan pria terlalu buta, terlalu jatuh cinta, atau terlalu penuh harapan untuk bisa menyadarinya. Tapi, bagaimana jika kamu mampu mendeteksi tanda-tanda itu sebelum hatimu hancur berkeping-keping? Selamat datang di sebuah kebenaran yang tidak nyaman, kebenaran yang ditopang oleh psikologi wanita dan diperkuat oleh kebijaksanaan stoik. Tetaplah waspada, karena apa yang akan kamu temukan bisa menyelamatkanmu dari kehancuran emosional. Dan jika kamu sedang berpikir, wanitaku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, mungkin kamu perlu mengencangkan sabuk pengamanmu. Bisa jadi dialah tokoh utama dalam cerita ini. Tanda pertama, jarak emosional yang terjadi secara bertahap. Pemutusan emosional tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang lambat dan sunyi. Pertama, pesannya kehilangan kehangatan yang dulu selalu ada. Lalu percakapan menjadi dingin dan mekanis. Dia tidak lagi bertanya bagaimana harimu, tidak lagi merayakan pencapaianmu, tidak lagi tertawa mendengar candaanmu. Matanya tidak lagi berbinar saat kamu masuk ke dalam ruangan. Bahkan dia menghindari tatapanmu. Dia hadir secara fisik, tetapi absent secara emosional, seperti hantu di dalam hubungannya sendiri. Wanita bergerak berdasarkan emosi. Jika dia sedang berkhianat, kemungkinan besar hatinya sudah pergi jauh sebelum tubuhnya. Dia menjauhkan diri secara emosional untuk membenarkan apa yang sedang dia lakukan. Dia tidak bisa menanggung kontradiksi itu, maka dia mengambil jarak. Dari perspektif psikologi, ketika seseorang menarik diri secara emosional, itu karena mereka sudah mencurahkan perhatiannya ke tempat lain, entah secara emosional maupun mental. Dan ketika orang lain mulai memenuhi kebutuhannya, kamu tidak lagi menjadi ikatan, melainkan beban. Tanda kedua, waktunya menjadi misteri. Tiba-tiba, jadwalnya penuh sesak. Pertemuan mendadak, keluar bersama teman-teman yang tidak pernah dia sebut sebelumnya, urusan yang memakan waktu berjam-jam tanpa penjelasan apapun. Kamu bertanya bagaimana harinya dan hanya mendapat jawaban samar. Baik-baik saja, tidak ada yang menarik. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang yang berselingkuh mencari peluang sambil sekaligus menghapus jejak mereka. Mereka tidak selalu berbohong secara langsung, melainkan memanipulasi waktu dan detail untuk menghindari pertanyaan yang tidak nyaman. Kalimat seperti "aku kehilangan waktu", "baterai ponselku habis", atau "aku hanya butuh sedikit ruang" menjadi bagian dari kosakata sehari-harinya. Seorang pria stoik tidak menuduh. Dia mengamati. Seperti yang dikatakan Epictetus, penampilan bukanlah fakta, tetapi kadang-kadang mengumumkan kebenaran. Jika dia pergi ke mall selama 3 jam dan pulang tanpa satu pun kantong belanja, kemungkinan besar dia bukan sedang berbelanja. Wanita yang berselingkuh membangun cerita yang masuk akal dengan takaran normalitas yang tepat untuk menjauhkanmu dari kecurigaan. Tanda ketiga, privacy mendadak dan rahasia dengan ponsel. Dulu ponselnya hanyalah benda biasa. Sekarang itu adalah brankas pribadinya. Dia menjaganya tetap terkunci, menghadap ke bawah, senyap, dan selalu berada di dekatnya. Dia tersenyum melihat pesan yang tidak bisa kamu lihat. Jika kamu mendekat, dia bereaksi seolah kamu akan menjinakkan bom. Dalam psikologi wanita, sikap tertutup seperti ini sering menandakan adanya pergeseran emosional. Mungkin dia belum berselingkuh secara fisik, tetapi dia sudah berinvestasi secara emosional pada orang lain. Perselingkuhan emosional dimulai dari pesan-pesan yang tampaknya tidak berbahaya dan bisa berkembang menjadi keintiman digital yang lebih merusak daripada pengkhianatan fisik. Jika kamu meminjam ponselnya dan reaksinya berlebihan, itu bukan paranoia yang kamu rasakan. Itu adalah insting. Dan sebagai seorang stoik, tugasmu bukan panik, melainkan mengamati polanya dengan jernih. Tanda keempat, gaslighting dan inversi psikologis. Gaslighting adalah cermin favorite orang yang berselingkuh. Itu membuatmu meragukan dirimu sendiri. Dia menuduhmu tidak aman atau terlalu mengontrol sambil memberimu semua alasan di dunia untuk merasa persis seperti itu. Dia memutar narasi hingga kamu akhirnya percaya bahwa kamulah masalahnya. Itu adalah perang psikologis. Itu adalah proyeksi.
Dia melemparkan rasa bersalahnya kepadamu agar dia tidak perlu menghadapinya sendiri. Tahap ini sangat berbahaya. Tidak hanya memecahkan hatimu, tetapi juga pikiranmu. Ketika kamu berhenti mempercayai instingmu sendiri, pengkhianatan itu menghancurkanmu dua kali, pertama melalui perbuatannya, lalu melalui penyangkalanmu sendiri. Kamu mendapati dia berbisik-bisik dengan rekan kerjanya pada pukul 11 malam, dan akhirnya kamulah yang meminta maaf karena dianggap cemburu. Itu bukan cinta. Itu adalah manipulasi emosional. Tanda kelima, kebaikan yang tidak biasa dan kasih sayang yang berlebihan. Tiba-tiba dia menjadi lebih penyayang dari sebelumnya. Lebih banyak ciuman, lebih banyak pujian, lebih banyak pesan, lebih banyak perhatian kecil. Dia merencanakan kencan, membawakan hadiah, selalu memperhatikanmu. Tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa ada yang tidak beres. Dan kamu benar. Dalam psikologi rasa bersalah, kompensasi berlebihan adalah mekanisme yang sangat umum. Dia tidak melakukannya karena cinta, melainkan untuk melindungi citra dirinya sendiri. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku penyayang, berarti aku bukan orang yang jahat." Dia membanjirimu dengan perhatian untuk menyeimbangkan secara internal pengkhianatan yang sedang dia lakukan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, semakin dekat kamu dengan kebenaran, semakin jernih kamu harus melihat melalui kabut kesenangan. Jika dia berubah dari bersikap dingin menjadi sumber kasih sayang yang tak habis-habisnya dalam semalam, yaitu balkon pertumbuhan, itu adalah rasa bersalah yang menyamar sebagai kelembutan. Tanda keenam, dia mengakhiri hubungan atau mendorongmu untuk melakukannya. Topeng terakhir pun jatuh. Dia mengakhiri hubungan lebih dulu, mungkin dengan drama, dengan ultimatum, dengan "aku butuh waktu", atau dengan menuduhmu sebagai biang masalah. Dia ingin pergi, tapi dia tidak mau menanggung peran sebagai penjahat. Maka dia menciptakan kekacauan yang cukup agar kamulah yang memutuskan untuk pergi. Dia menyabotase hubungan. Dia menggunakan ketidakamananmu sebagai senjata melawanmu. Dan ketika kamu pergi, dia menempatkan dirinya sebagai korban. Itu adalah taktik psikologis yang terencana. Dia memancing perpecahan, lalu menyalahkanmu atas hal itu. Jangan memohon, jangan bernegosiasi. Seorang wanita yang ingin pergi sudah pergi jauh sebelumnya secara emosional. Jalan stoik sudah jelas. Tetaplah teguh. Biarkan dia pergi dengan bermartabat. Biarkan keheninganmu mengucapkan apa yang tidak bisa diungkapkan oleh rasa sakitmu. Mengapa begitu banyak pria tidak melihat tanda-tanda ini? Karena cinta mengaburkan akal. Banyak pria menyaring bendera merah melalui kaca harapan. Kita diajarkan bahwa curiga adalah hal yang beracun. Tapi orang yang berselingkuh tidak terlihat seperti penjahat. Mereka tersenyum, mencium, berpura-pura, sampai mereka berhenti melakukannya. Pria tidak melihat tanda-tanda itu karena mereka ingin percaya pada kesetiaan, karena mempercayai terasa lebih baik daripada meragukan. Tapi Stoicism tidak memintamu untuk tidak mempercayai siapapun. Il memintamu untuk mengamati tanpa ilusi. Jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu melihat tindakan nyatanya, atau kamu melihat fantasi yang kamu bangun tentang dirinya? Tanda-tanda itu selalu ada. Ini bukan soal paranoia. Ini soal kesadaran. Seorang pria yang bijak tidak bereaksi, dia mengenali. Seorang pria stoik tidak mengejar, dia mengamati. Dan seorang pria bernilai tinggi tidak memohon. Dia pergi dengan bermartabat. Jika pesan ini membuka matamu, meskipun sedikit saja, lakukan satu hal saja. Berikan like, subscribe, dan bagikan kepada saudara yang mungkin masih buta terhadap tanda-tanda ini. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi kebodohan menghancurkan. Tetaplah teguh.